Bapak Cas Mudipe kayak Arjuna ireng ya. Sing wis tangi ya akeh, sing durung ya sing ngiler be ngiler orang. Para yai sedo Misbahuddin mobilnya sino itu aku bisa wajah itu aja kan. Wong kulo kan wong ireng aja ya makanya ya. Tapi kan silo ireng mana sih? Awaknya apa sih? Ini mejanya sebelum ini semua. Jadi, bawa masalah. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kurang kompak seneken pun telas. Seneken pun telas. Terus kurang Pak. Siap kompak siap kompak siap. Tak tukang nol simpurun jawab salam kadi kompak muka-muka uripe berkah, rezekine berkah, umure tambah, rezekine tambah, bojone tambah. Jadi kok ngerti sih kecung delek tambah sayange, maksudnya ngoten tambah apa? Tambah sayange, tambah cintane, tambah tanggung jawab. Darani tambah apa sih? Wong kiai ini bojone mong telu, cukup satu. Sing penting selamat dari dunia sampai akhirat. Bisa tegal satu di sini, cukup satu. Insyaallah. Bagi para yai sini lebih dari satu ya monggo. Monggo karepe dhewek ya. Siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pada beliau al mukarram Bapak Haji Husaini. Beliau apa? Bapak Kiai Sonfasa, Bapak Kiai Lukman Hakim, Bapak Kiai Ibadullah tadi yang nyambung, Bapak Kiai Haji Ali Hufron Pasha. Data kenalan, alhamdulillah dapat nama. Bapak Ustadz Jamaluddin Pundi, Pak Ustadz. Bapak Ustadz Jamaluddin, Bapak Ustadz Sabuki. Yang nyulang catatan apa? Bukan salah pangapunten ini. Terus saya Ustadz Sofiqun Sedoyo ingkang tansah kula hormati pengurus MBCNU Kecamatan Tirto yang saya hormati, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Dadirejo Barat
yang saya hormati, baik Rohi Suriah maupun Tanfidiyah. Patayat muslimatnya mana? Yang patayat itu kenal mana sih lemu kayak apa ya. Patayat muslimat yang saya banggakan, Banser dan Ansor yang saya banggakan pula. Bapak Kepala Desa, ternyata Bapak Kepala Desanya santri, alhamdulillah. Kiai bisa bukan santri, sedih kiai. Bapak Kepala Desa, Bapak Kiai Fatoni yang saya hormati. Kori, saya tandanya lagi. Kori yang saya hormati. Pembawa acara, Mas. Maju mana? Dari shopping berong. Ayo, maju mana? JB Ansor kok penakut. Maju mana? Jangan menakut. JB Ansor yang saya hormati. Pemohon, alhamdulillah jemput ke rumah saya Pak Yai, masya Allah, yaitu Bapak Casmudi. Bi Pak Casmudi ini di sini. Umpetan mau. Bapak Casmudi, Mas Tabarun, Mas Banser Jalalus Suyuti, kemudian Bapak Uthman. Nah, setelah saya pandang-pandang, kemudian saya perhatikan ternyata Bapak Casmudi kayak Arjuna Ireng ya. Kayak Arjuna mah Ireng, kayak Arjuna Ireng hebat kok. Muka-muka panjang umur, Allahumma amin. Terakhir, dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek ingkang tansah kula muliaken. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga wonten ing dalem menika kula kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka haul para masyayikh Nahdlatul Ulama. Muga-muga kanthi kepalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki dadosaken manfaat fid wa dunya wal akhirah. Allahumma sing kompak Allahumma tambah kompak maning Allahumma oh kudune ngotot. Biasanya yang aku mulai ngotot itu sana kopi, oke kopi. Oh ya alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ila nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para yai dan tansah kula hormati. Perkenalan ini Pak Buki. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal. Tegal niku ada 2 wilayah. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Yai Ali Ufrod tentang Tegal dan beliau santri Lirboyo. Tegal niku 2 wilayah Pak Yai. Wilayah pertama itu Kota Madia, meliputi 4 kecamatan. Tetapi kalau Kabupaten Tegal itu meliputi 18 kecamatan. Sedangkan posisi saya itu di Kabupaten Tegal Slawi Ngulon. Sing wis tangi ya akeh, sing durung ya sing ngiler be ngiler orang Malam ini kalau ditawani GTV untuk mengisi acara buka puasa kultum 10 menit durasinya katanya. Silakan Pak Yai mau ambil yang 10 episode, 20 episode atau 30 episode. Saya tawarin. Nah, nanti konsekuensinya kalau 30 episode Pak Yai harus pulang pergi sering ke Jakarta. Musyawarah keluarga tidak boleh. Sebab kula niku ngapunten Pak Yai, hari-hari ini kuliah subuh mawon untuk Ramadan pun penuh. Terus mboten saged anu teng TV ngaji nggih, derek-derek ya ngaji Pak. Endi-endi sing kula sing
terima, termasuk peneliti. Alhamdulillah, moga-moga wonten manfaatnya ya kuping kayak gajah ngomongnya. Kulo niku apabila berdampingan dengan, kebanyakan saya itu didampingi oleh banser Pak. Ketika saya ngisi keluar Jawa Pak Yai, di Lampung, Riau, niku didampingi, persyaratan saya harus ada banser dihadirkan. Ya, banser. Karena saya ini pengurus PCNU Kabupaten Tegal 4 periode. Nah, tentu saya mendarah daging dengan NU darahnya. Yang itu NU mulane biasa bina lemu kan, bisa bina dia biasa. Niku sudah terbiasa membina Ibnu IPBNU, Banser, Fatayat, Muslimat. Niku sudah terbiasa. Apabila dada saya ini dibelah, mungkin darah hijau Pak Kiai. Itu saking cintanya dengan NU. Bahkan saking cintanya dengan NU itu bisa merasakan baunya Muslimat karo Fatayat, mambune Muslimat karo Fatayat. Kenyong bisa membedakan mambune tok Pak Kiai. Contohnya, kalau pas lagi merem mau ngantuk, ya. Barang kaya gue anak wong liwat antara Fatayat dengan Muslimat liwat. Barang kaya gue mambune balsem PPO, oh berarti Muslimat. Bisa sepuh sih, iya ya Bu ya. Mau 10. Tapi seumpama anak di antara dua Fatayat atau Muslimat liwat, les mambune breng wah minuman ya. Oke berarti Fatayat, ya, bisa membedakan. Mampu bisa membedakan. Nah, alhamdulillah saat ini kalau sakit soan kali warga desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin ya rabbal. Terkait dengan adanya acara haul Pak, aslinya mengingatkan kepada kita orang yang masih hidup bakal mati bareng wong murid bakal mati betul. Maka disuruh oleh Rasul supaya sering mengingat kematian. Dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, aktiru dzikra adzimil ladzati yaknil maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati bareng mati. Dados kula kali panjenengan ini disuruh untuk selalu mengingat kematian Pak. Apabila orang hidup selalu mengingat kematian, menjadikan sadar diri. Contoh yang jadi pejabat pan korupsi kelingan mati ora sida, alhamdulillah. Kemudian ada orang mau melaksanakan maksiat, melakukan maksiat, ingat mati ora sida, alhamdulillah. Ada wong panyolong ayam, nyolong apa? Ayam. Panyolong ayam barang becek ayamnya kayak piye, ya Allah punya mati kebuki masa primen wis banyak namanya ora sida, alhamdulillah. Panutin, mutin paham ora sih? Kayak sing ngono iki, sing kayak piye parane. Mutin paham ora? Panutin barang wis cromong kayak gue ya. Ternyata keinginan mati, orang sida bukan mati, alhamdulillah orang sida. Jadi ketika mengingat kematian itu bisa menjadikan sadar diri, kemudian tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten, ana wong keinginan mati, aslinya males sholat. Anak kok kaya anak wong sing males sholat anak di wong nah kene talaka. Allahumma anak wong males sholat keinginan mati, Masya Allah, barangkali mati saya gak sholat gimana, langsung juga nek wudu laksanakan sholat ya. Kemudian anu lagi males ziarah kubur, ziarah kan mengingat kematian ya. Ziarah kubur males, terus keinginan mati, aku bakal kayak kiyo besok, langsung ya apa berangkat ziarah. Ngoten.
Malih apabila mau melakukan kebaikan selalu mengingat kematian, menjadikan motivasi ibadah, Pak. Sholat ya. Ya kan ada anjuran begini, ketika mau melaksanakan sholat bagikan ini adalah sholat terakhirku. Tadi kapan khusyuk, alhamdulillah. Kok kenapa kematian itu dinamakan kata Rasul pemutus kenikmatan? Iya, kalau sudah meninggal tidak bisa merasakan makanan enak. Leres boten Pak Bu? Leres boten? Ya, ngadep meno. Ya rasanya apa kopi saya jenengan? Rasanya apa? Rasanya apa? Anak kopi anak manis ya. Kok kenapa bisa merasakan kopi? Karena masih hidup. Ya wis mati bisa merasakan boten? Sate jadi jenengan enak napa boten sate? Enak. Wong sing kolesterol darah tinggi ora wani. Nah, senang sate ora? Senang sate ora? Pemikirannya mana ora sate akeh wae. Ngawang bareng ya. Sate jare wong sing seneng favorit enak. Terus boten, kok kenapa bisa merasakan enak? Karena masih hidup. Yang itu meninggal dunia tidak akan bisa merasakan apapun karena wis putus rasa nikmate. Mulanya diupayakan wong wis selalu mengingat kematian. Terus napa malih? Mati niku mboten enten sing ngertos. Di mana? Terus nanti matinya dalam keadaan apa? Surat Luqman itu menjelaskan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan mati. Contoh ngapunten Syekh Ali Jabir kan orang Mekah nggih. Niku satu tim kali kula teng Damai Indonesia. Niku meninggal usia 44 adine kula malahan. Ya. Orang Makkatul Mukarramah meninggalnya di Indonesia, terus betul, kemudian dimakamkan di Indonesia. Karena orang ngerti mati ini kok di anak wong Indonesia mati di Mekah. Sinten Mbah Maimun Zubair, terus betul, Mbah Maimun Zubair meninggal dunia di Makkatul Mukarramah, kemudian dimakamkanlah di sana. Jadi kematian itu betul enten sing ngertos. Jangankan 1 minggu ke depan, 1 jam ke depan niki boten retos kula kali panjenengan esi urip napa boten. Tapi harapan besar muga-muga pecah dipun paringi husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal. Dalam Al-Qur'an itu menjelaskan ngoten, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Leres boten? Leres boten? Manusia mati, malaikat bahkan nyanyian ngomong, orang kaya mati, orang miskin, orang muda, orang tua, para yai, sedo, misbahuddin. Modelnya sinong. Wih, sinong oh, mati ini kok Pak Yainya sinong. Katanya nong ya, katanya nong. Kayaknya sinong apa ora sih? Nah, iya sinong kayak bujang ya. Katanya bujang, hari ini bujang kalang ampel, aku ini bujang anaknya lorot tok. Ya Allah ya Rabbi. Tapi Pak Yai Ali Gufron putra 1, saya putra 2. Ya usianya beliau lebih sepuh kacek 6 tahun. Beliau 56, saya 50. Umurnya beliau soal umurnya beliau 48. Tua aku bisa diwajah itu aja kan. Waduh mana umurnya tuan nyong selalu. Ya Allah, mau ya. Wis nyore apa guru sih? Wis nyore guru, ya guru nyore. Masih guru ya. Ya Allah. Wis nyore bareng ya, kita pijet ya. Malah nyong pijet di Ansor.
Jadi saking sayangnya kalau Masya Allah ya. Jadi semua makhluk Allah akan mati, termasuk di dalamnya adalah manusia. Malaikat mati, manusia mati, hewan mati. Nanti datangnya hari kiamat, semua makhluk akan dimatiin. Matiin bahasa dia. Matiin bahasa dia. Bahasa mati ini bahasa dia. Bahasa apa ya? Ya. Untuk bertoro, itu kan ngono semua wong kabeh urip bakal mati ya weh, untuk ya. Wong urip semua makhluk bakal mati, manusia mati, malaikat mati, sing paling mati terakhir malaikat Israil. Dalam satu riwayat malaikat Israil bingung ketika datangnya hari kiamat, semua makhluk sudah dimatikan atas izin Allah. Ketika yang lain mati, dia bingung, yang semati ini siapa? Barang sing mati ini siapa, langsung matur kepada Allah, ya Rob, semua makhluk sudah saya matikan, tinggal satu saya ya Rob, siapa yang mau mematikan saya? Israil, matilah kau. Mati. Yang hidup cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terus apa? Ketika orang akan meninggal dunia, ada kalanya mati dalam keadaan sehat, ada kalanya mati dalam keadaan terkena penyakit atau sakit terlebih dahulu. Ngapunten Pak ya, kalau tak nyicipi kopi deh. Ngapunten izin. Alhamdulillah, Masya Allah. Kayak sajis. Putihnya anak, kopine anak, larutane anak, susune boning omah. Yang kulo niku seneng kopi ketika sedang ceramah. Alasannya gimana? Ya, kalau kopi diminum bisa menjadikan mata melek. Leres boten? Tapi susu diminum menjadikan matanya merem. Seumpamanya anak susu karo kopi diaduk jadi satu, kemudian diminum, jadi kan matanya melek, merem. Oh berarti menikmati ya dong. Masya Allah. Sulit itu belum sih? Ya. Oh. Geser. Ojo berdarah. Kayak panitia nih ngerti selera saya Pak. Saya ini tidak terlalu senang manis. Sebab aku wis. Kalau ini nate syuting kali tiang Pakistan, Ori Pak Yai dari Pakistan di acara Cahaya Hati di Indonesia. Wong kulo kan wong ireng lah ya Pak Yai ya. Tapi kan sih lo ireng mana sih? Awaknya atas kamu. Oh iya. Cuma atas kamu ini gitu. Biasanya jangan. Mau beta. Kayak yang zaman kemen ngisi ilmu dalam ini kayaknya gue ngisi ilmu dalam. Kayak al-milir boy Pak Yai itu ngerti kali ufrono. Ya biar kayak gitu biasa kalau ngisi. So, waktu kurun itu ngisi acara Cahaya Hati di iNews TV. Yang korin itu dari Pakistan Pak. Sedangkan kita tahu bahwa orang yang paling tampan kebanyakan dari Pakistan. Orang yang paling cantik itu juga kebanyakan dari Pakistan. Setelah ngisi acara itu panyamperi kulo Pak. Kulo ayo kita yang nyamperi kulo kok ngomong bahasa Arab kakean sungkan mumet. Terus kulo ngejak bojo, bila juga bisa nih Pak, ayo sunga. Bukan ngejak ngomong bahasa Arab kesuwen sunga teman. Ya kan lo tegal ya Bi ya. Ngomong bahasa Arab ngomong kesuwen sunga kadang bahasa kita kalau bahasa Arab nasional ada perbedaan. Nah, ternyata setelah saya menghindar cekat sing Arab pakai ngecek manis. Barang dicekat sing Arab kayak ngono ya.
Mau kemana Pak Yai? Bisa bahasa Indonesia. Masih kaget. Saya bisa bahasa Indonesia, saya sedikit-sedikit. Sini saya ajarin, malah tak ajar. Sini saya ajarin akal-akalan daripada mau bahasa Arab. Saya nanya sama Syekhnya, Syekh, di Indonesia sudah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Beliau jawab 4 bulan Kiai. Sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Barangkali kan jalur selfie. Ini orang ini, banting Pak. Wong nyuwun jude kaya sana nih. Orang gak kaya orang. Lu barangkali kan gogoh nemen. Yang selfie ini orang yang bagi Pak. Kebanting. Kalah kabeh nyokap. Contohnya. Kayak dhuwur aku si kompak. Kayak dhuwur aku ya wis ya. Kayak kulku akai kuning aku wireng. Kayak mancung aku telu benyong wis kalah. Wis ora usah selfie-selfiean. Tapi ternyata beliau itu maksa ingin selfie. Ya wis lah, tidak apa-apa, kok foto. Ya, bisa berkenalan dengan orang luar negeri, alhamdulillah. Ketika orang akan meninggal dunia, ada kalanya dalam keadaan sehat, ada kalanya dalam keadaan sakit. Pertama sing sehat jadi contohnya anak wong ketabrak motor meninggal, kan sehat. Pati-pati numpak motor yang sehat ya. Lalu sebenarnya numpak mobil brok tabrakan mati dalam motor numpak pesawat ternyata nyungsep. Bahasa juga nyungsep ya, tegan ya. Naik pesawat nyungsep kan akeh pesawat Indonesia. Mulai ketika saya mau naik pesawat, termasuk ini waktu kondisi pengajian di Riau itu dari Bandara Halim. Saya baca doa, ya Allah berikan keselamatan kepada kami. Besi nyotin termasuk melu besok ini. Ya, ketika naik pesawat kan orang pesawat kayak tiba hancur ya. Kesel kabeh kan, kata pesawat Indonesia si nyungsep. Oke. Berarti meninggalnya dalam keadaan mendadak kok sehat. Terus betul. Anak nih Pak Buni Tegal. Anak wong meninggal dalam keadaan melaksanakan sholat Jumat. Ya waktu sujud terakhir Pak. Barang sujud terakhir, ya wong sujud suwe nemen sih ya. Batin salah kowe sih sujud bae. Dadi mek kancane pas nabi teplok pokoke kempulang ninggal. Wong sing mek kedinen lho. Nah, wong sing mek kedinen, Bu. Yang meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu, saya yakin husnudon meninggalnya husnul khotimah. Anak maning wong meninggal dalam keadaan nyusoni. Si nyusoni wong wadon apa wong lanang? Jawab. Si nyusoni wadon apa lanang? Dia wis ngerti. Sing gawe susu wong wadon, wong lanang duwe susu iki duwe susu derene. Tapi susunya yang cilik kalau bisa metu banyu bayi ora. Di dalam metu banyu banyak keringat. Keringat rasanya apa? Oh berarti ini rasa penat. Ya. Anak wong wadon pakai kisah nyata-nyata di desa. Pas lagi nyusoni anak esuk tangi, mamanya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanca kula niki lebih kali sokan. Ya baru saja saya dapat info maghrib niki aja mriki niku meninggal dunia Pak Lebih, pengurus MWC NU. Kelesan dulu di MWC di sebagai mustasar, kalau periode kemarin sebagai Roki Surya. Ya, dulu MWC pertama masuk Katib Surya, kedua Katib Surya, yang ketiga Roki Surya, yang keempat niki mustasar. Kayak wong tua ya, padahal sih nom ya sorry ya, sih nom ya. Insyaallah ya. Lagi ketika meninggal dalam keadaan melahirkan, waktu lahiran kan sehat ibu deh. Sing lahiran mau lanang apa mau wadon? Jawab.
Iya wong wadon kan ana wong lanang lahiran. Wong lanang kang pintere gawe. Wong lanang pintere gawe. Wong lanang pintere kasat boleh dinafah kok gawe. Gawe kan kerja sama lanang wadon. Pinter kaya ngapa wong lanang karo wadon kemurep. Ora bakal bisa. Nah piye bojone sing kemurep. Bojone kaya ora sih. Aduh, kita balik disamber kan bojone. Kita Mbak, ngapunten ya Bu ya Bu ya. Jare balik di amanah jadi sambil melas. Masyaallah. Apabila ada seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan melahirkan dengan catatan muslimah, maka meninggalnya termasuk kategori mati syahidul akhirah, mati syahid akhirat. Mulane sing dadi wong wadon aja wedi lairan ngerti. Jenenge ngomong krungu apa ora sih? Sing dadi wong wadon aja wedi lairan. Khusus sing nom-nom. Sing wis tua ta ngono bae nek-nok. Sing nom-nom aja wedi lairan. Ya. Yen sing lanang jaluk nya. Ya kowe. Yen sing lanang jaluk apa? Nya. Ora percaya padane akeh kok. Yen sing lanang jaluk jawab bapak? Nya. Ya kowe. Malah anak sing padane duwe akeh layani sing lanang. Kepengin ngertos napa mboten? Ya khusus sing esi produktif. Sing esi nom-nom. Jenengan kepengin pahalane luwih akeh mboten? Layani sing lanang, tapi kok ora akeh men kepengin ngertos boten. Ringokna sering tawa mari sing lanang. Tawa ngerti apa ora sih? Tawa ngerti apa ora sih? Jadi ringokna tawani ngono. Pak, kenyong pati gua orang. Jujur percaya. Ya si lanang jawab kata enggo, si wadon bagian siap-siap. Ki pahalane kan deranya. Tapi lu takun jenengan wis pernah tawa kaya apa gurung jawab. Gurung. Gua balik mulai tawa kalau si lanang. Gua balik mulai tawa. Ya. Si lanang monggo ini kan dene ki wong diwarai kiai ora tawa. Masa. Kowe lu apik lho Pak Bu. Tawa maring sing lanang ibadah. Ya aja dadi wong wadon dijaluki wong lanang prengak-prenggut pendelak-pendelik wong wadon model. Ya begini, dalam kitab Mukhtarul Ahadits, tulisan kitab Mukhtarul Ahadits itu salah satu kitab harian saya mengaji. Ya orang ngerti, tapi selain itu pengajian saya adalah orang-orang Nahdlatul Ulama, menguatkan Nahdlatul Ulama. Ngoten. Jadi ini kok ibu-ibu mulai tawa ya, garis mana tawa. Yen ana wong wadon dijaluki kemudian prengat-prengut apa mani tolakan-tolakan sing dadekaken wong lanang sakit hati. Kalau sakit hati sakitnya di mana? Di sini. Terus boten sih? Kalau sakit hati sakitnya di mana? Di sini. Kok kan sakit hati nang kene. Apabila seorang perempuan dimintai oleh seorang suami kemudian nolak dengan tolakan yang didekakan wong lanang jengkel, kemudian jengkelnya itu dibawa tidur, maka seorang perempuan istri itu kan dilaknati mulai saat dari malaikat-malaikat kositannya esok. Nah, iki dari ora bahaya. Bahaya. Mulane supaya ana wong lanang jaluk. Ya. Yen nolaknya sing halus. Bagaimana cara nolak yang halus? Yo Bu, maaf pakainya apa lagi kurang sehat, kurang fit. Kok gampang bahaya Pak ya? Maaf ya Pak ya. Ya wis ora apa-apa. Yen wong lanang bong-bong ora apa-apa, wong wadon aman. Sing dadekaken masalah dilaknati dening malaikat kaya piye? Sing lanang njaluk, ayo Bu. Si wadon jawab, ayo apa? Wong lanang kok pintere kaya wetok. Pintere kaya wetok, macul wae pinter, nyupir wae pinter, kok kaya wetok. Barang kaya wis si wadon gak kaya celana levis. Sampai sing celana levis gone
pakai daster, turunnya kemurep, wadon kayak untung nang kene laka, Allahumma. Betane kanak-kanak kene laka. Betul nggih? Ada orang meninggal lagi, niki kan melahirkan. Insya Allah apabila dalam keadaan melahirkan kemudian meninggal dunia aman dengan catatan muslimah dapat pahala mati syahid akhirat, alhamdulillah. Terus meninggal dalam keadaan maksiat tapi sehat, contohnya apa? Contoh lagi maling dikebuki mati akeh, terus maning lagi nyolong dikebuki mati, lagi mabuk-mabukan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya sih dadekaken mabuk nopo Pak? Nah kene sih biasa dadekaken mabuk nopo mawon? Ngertos boten sih? Sing dadekaken mabuk ngertos boten? Menurut versi saya ada 5. Pertama mabuk minum minuman keras, minum minuman keras, ekstasi, ganja, pil koplo, oplosan dan lain-lain. Nah, bisa nyong nanti apal 5. Cengeng. Ya. Sing nomor loro mabuk judi. Sing nomor 3 mabuk apa? Janda. Janda. Ya, ya semua di janda. Saya janda. Anak janda. Anak janda. Aja situ. Sing nomor umur 40-an anak. Anak. Kita kon anak. Ya wis. Kapan kata kelurun naik. Ya Allah ya Rabbi. Baca muni mabuk janda lah kesannya kayak janda primen aja mabuk janda, tapi mabuk cinta. Kalau mabuk cinta itu bisa jadi seorang lelaki terhadap perempuan, bisa jadi perempuan terhadap lelaki. Kemudian yang keempat itu mabuk harta, yang kelima mabuk jabatan. Inilah yang bikin manusia sering mabuk. Barang lagi mabuk judi teblek apenan lek mati. Waduh, matine suul khotimah. Terus yang kedua, meninggal dalam keadaan terlebih dahulu sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kula kali panjenengan koyoki maring wong sing sakit kemudian meninggal dunia. Contohnya Pak Bu, ana wong ahli ngaji, ahli sholat, ahli puasa, ya ternyata ketika meninggal dunia diuji oleh Allah sakit terlebih dahulu, sedangkan sakit itu ana sing cepet, ana sing sedengan, ana sing dawa lama. Sakit sing cepet sakit jantung cepet kotoran, iya para bapak kersane Gusti Allah. Ana sing sakit paling lama setur tahun-tahunan ora mari-mari. Terus boten teng mriki sami boten kados niku. Sing paling lama napa Ustaz? Terus. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita moyo jare ahli sholat, jare ahli ngaji. Kalau kan giliran pan mati kayak disiksa sakit terus. Nah, kita jangan sampai suudon seperti itu. Boten aku sampai kados niku, Pak. Sebabnya apa? Orang yang sakit itu bisa merontokkan dosa. Rontok bahasa kinanya apa? Rontok bahasa kinanya apa Pak? Bareng mikir Pak. Apa? Wow. Bahasa kinanya apa? Woi Pak kayak terlalu mikir. Rontok bahasa kinanya apa? Abron. Ya wis. Ini yang lu bahasa kinanya ya wis. Ya. Rontok bahasa kinanya enggak bahasa ambrol. Ya gue ambrol. Orang yang sakit itu bisa merontokkan dosa. Apabila sakit 1 hari, rontoklah dosa. 2 hari tambah banyak, 3 hari tambah banyak. Seandainya sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, berarti dosanya itu akan ambrol semakin banyak, tetapi sabar mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ternyata disiksa di alam kubur, disiksa di alam dunia lewat sakitnya, merontokkan dosa, pindah ke alam kubur, langsung mendapatkan nikmat kubur. Alhamdulillah.
Tapi kadang wong sing ora ngerti arimoyo ke enak ora. Jare ustad, jare kaji, bandingin barang pan mati kok wetenge blenduk. Geteng blenduk karena apa sih? Busuk. Tetegan busuk petang blenduk karena apa? Kene. Busuk, pada kaya tegal ya. Wetenge busuk, kok kowe pan mati kok wetenge busuk ya to, warga berkat karo zakat fitrah. Mulai kan ngomong enak ora, ya duwe NU pas ale. Sing sering oleh berkat zakat fitrah ya NU sih akeh. Di kita terangkan mana zakat fitrah dhewe dulu kemana Jawa wani sok udon karo kiai karo ustaz ngerti. Zakat fitrah fisabilillah memang ikhtilaf ulama. Memang dalil yang sahih itu tidak hanya orang-orang yang berperan di jalan Allah, tetapi wonten dalil malih dhaif ta dhaif ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu termasuk fisabilillah, termasuk ya. Silakan mau ikut yang mana monggo, berapa ngono ya. Terus mulai berkat di tempat boleh apa sih Pak, ngapunten kula poyan ngantri ya Pak ya, soalnya bukan dikoyok ibu-ibu nom ka bisa rapat ngadeg ya asli ada dikoyokin lah semua jontor terusku ngapunten Pak Kiai kula niku pengajian mulai dari 1 Saban sampai ini dari liren malah makin terakhirnya 29 Saban Pekalongan mali tanggal 20 Saban. Jadi terus bojone nganggur Pak Kiai. Mulasi bojo siji be nganggur kok jar loro kaya munggah berantem. Nanti terakhir itu Saban di Pekalongan. Pekalongan nopo kas ngerti jadwal niku. Ya khusus pundi Pak. Lah niku ngerti berarti saya krungu. Nah, asisten khusus TV di wonten Jawa, yang khusus daerah pengajian umum di wonten niku sing ngatur jadwal. Terus sing ngerti niku sing daerah niku. Masyaallah. Bu, senangnya sih. Dulu kan terus jadi dari situ, nanti itu pengajian rampung dan tanya ya serba apa wis, lena berarti sedap mater. Ya. Apabila berkat dinokna berkat kan yen kula ngapunten Pak Yai khusus lare-lare kula niku mengenai berkat, tapi berkat walimah nggih boten berkat kondangan boten. Berkat napa? Walimah. Kalau anak-anak saya pas di rumah ya boten pesantren pas lagi wangsul anak berkat tak utamanya berkat. Berkat tak utamanya. Ayo mangan berkat disit mangan berkat baik kayak masakannya mama kok gampang. Alasannya apa? Sebabnya begini, kalau berkat itu sebelum dimakan didoain oleh orang banyak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Jadi sadurunge didahar itu didomani wong akeh. Mulane tak utamakna yang keluargane kula daripada mangan segala dewek juga berkat yang didahulukan. Alasannya ya segala dewek belum tentu maca bismillah. Tapi itu takut jenengan waktu mesusi beras maca bismillah apa orang? Lalen ya, lalen. Waktu nyolongan listrik maca bismillah apa orang? Lalen, ya. Waktu pangangan maca bismillah apa orang? Lalen. Lalen ya. Astagfirullah, itu semua kita kena bohong. Iklan di situ iklan. Jadi yang diutamakan apa nih? Berkat. Tapi berkat kondangan kapunten pas eje orang didongani. Apa manis odong ngomong berkat ya. Orang pas beduk-beduk keringet lunjur udah kelambi. Barang udah kelambi hari ngadu kan kayak gitu ya. Itu kan tidak kenal. Orang waktu itu kencok udah kelambi keringetnya lunjur kumpul nih kayak kumpul. Barang kumpulnya kayak tes tiba nih segel. Karena bocah cilik ngaruhi Pak, kowe keringetnya tiba ning segau terus bener wae wasin-asin. Ya tapi segawani mahal bagus
berarti niki wong awam sing suudon maring kiai maring ustaz berarti salah loro kan salah kabeh. Lah saudara. Nah, ketika dalam keadaan meninggal dunia kemudian sakit terlebih dahulu, kita orang yang masih hidup aja posisi suudon maring wong kuwe. Husnudon baik, husnudon itu lebih baik. Ngoten nggih? Terus kemudian Nahdlatul Ulama sejak dulu mulai dari PBNU sampai ranting, Pak Kiai yang ada di ranting memerintahkan kepada anggota jamiahnya, anggota jamaah apabila ada orang sedang sakaratul maut, sakit parah, bahasanya apa bahasa sakaratul maut? Mikir bareng Pak, tolong ngomongin Pak, sakaratul maut bahasanya apa? Sakaratul maut bahasa kene cengap apa Kiai? Bener cengap jujur bae sorot apa bahasa kene apa? Cengap padha kaya tegal muni wong sakaratul maut iki cengap apa kaya kuwe muni cengap berarti iki sami iya. Apabila ada orang sedang sakaratul maut, maka kalau biasanya Nahdlatul Ulama sejak dulu sampai sekarang itu dibacakan Quran, biasanya surat nopo? Yasin. Surat nopo? Apa anak dalile wonten Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar. Derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila orang akan meninggal dunia, bacakan Quran suratnya apa? Yasin Pak. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan dengan detail. Apabila orang akan meninggal dunia dibacakan surat Yasin, sedangkan surat Yasin itu manfaatnya banyak sekali. Di antaranya apabila ditujukan kepada orang yang akan meninggal dunia, seakan-akan pertama turun rahmat, kedua turun berkah, yang ketiga bisa mempermudah keluarnya roh. Jadi anak wong cengap-cengap suwe nemen, cengap-cengap ya, suwe nemen diwacak apa niki? Yasin. Niki wonten salah satu dari kiai, niki sing kula alami di Bapak Kiai iki, ngapunten mboten. Ada seorang kiai, waktu itu agak lama juga ketika sakaratul maut. Gusnya itu panggil saya, Pak Yai, ngapunten abah kula niki suruh sakaratul maut, mula niki baca Yasin oh. Terus saya maca Yasin bukan maca toh, di samping maca didengarkan telinganya, walaupun orang ngerti artinya. Ngoten nggih. Iya, baca Yasin terus. Durasi 5 menit Pak Yai. Kula niku diben malih. Pak Yai, nggih pripun? Ampun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabbi. Diwacana surat apa ini? Durasinya berapa menit? 5 menit. Wonten nali pas kula ngisi di salah satu desa. Kemudian apa? Ada keluarga perempuan, ibu-ibu sedang sakaratul maut, kata keluarga ini wis pitung dina Pak. Sakaratul maut pitung dina, coba bayangkan. Suwe mboten? Setelah dari rumah sakit Susilo Slawi kemudian pulang, barangkali orang bisa makan, orang bisa minum, mukanya nyetok ya. Terus sampai berapa hari? 7 hari Pak. Iklan mana nih? Iklan terus ya. Barang kados niku kula diampirna Pak. Setelah kula diampirna, kemiri kula diwacana surat Yasin, ana sing ditalqin. Ketika saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai rawuh, yo langsung kok. Kula jago Pak, kula ndonga kali Gusti Allah sapintere kula. Kula kan pintere ndonga. Ya yen donga ora dikabul dari Gusti Allah,
tidak ada daya upaya kalau ini mboten enten kekuatan apa-apa. Ketika ndonga karo Gusti Allah tak tiup bahasanya apa? Didamoni. Tegale didamoni. Ini apa, Pak? Didamoni mulai dari sirah sampai dada. Kemudian saya berdiri baca Yasin. Di sana maca Yasin karo ngadeg sih iya, wis pesen jago juga mau ngono ya. Kan karo ngadeg hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Posisi setengah. Barang setengah surah kulo kesel meneng. Barang meneng tak damona mulai dari sirah sampai dada. Kulo metu Pak jago. Wis nek tak tinggal metu dijabah. Barang aku wis dijabah, dinai wetan gandeng keluarga. Monggo Pak, niki ajeng kaya petak nopo teh. Yang muni teh bae tapi sengaja manis kaya kowe. Barang durasi 7 menit Pak. Yang niki kan 5 menit. 7 menit. Barang durasi 7 menit, wong sing nggone sing lagi sakaratul maut, kowe ngomong, "Tolong, anak apa tolong, ya nama primen." Ternyata nafasnya itu sudah hilang. Barang aku mancing ngono ya, mancing paham ora sih? Mancing, lebuk apa priwe? Kepriwe bahasa, Purwokerto, Purbalingga, mending kepriwe ya. Nah, barang kados iki kula mancing pas mancing memang mboten enten ruwet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus keluargane ngomong, "Ya pan manggil dokter apa orang merusak?" Enggak usah manggil dokter. Memang sudah meninggal dunia. Kemudian Nadine sudah tidak bergerak, meninggal dunia sudah. Wis rampung. Berkait diwacana surat Yasin, Masya Allah. Manfaatnya surat Yasin gede. Terusnya apa? Nahdlatul Ulama menganjurkan apabila dibacakan surat Yasin boleh. Yang kedua, ditalqin. Talqin bahasa kene muni ngapunten ya diajari ngoten nggih. Talqin nggih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah kalimat ya, apa? Laqinu mautakum, laqinu. Ajarilah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan bareng yuk la ilaha illallah. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya, akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul dia masuk surga Pak Bu. Mulan ditalkin. Kalau Nahdlatul Ulama menalkin ada 2 nih Pak, mau meninggal dunia setelah dikebumikan. Jadi ini sami boten Pak. Setelah dikebumikan ditalkin boten? Talkin nggih. Dan niku sami mau meninggal dunia kemudian setelah dikebumikan. Aja wong pan sedo ngapunten lagi sakaratul maut tuh dijabadekan Pak. Bajur apa ora? Kowe kudu didikan NU kowe kudu. Pan mati kok lagi sakaratul maut dijabadekan. Contoh ada ibu mau meninggal dunia, biasanya kan dikumpulna keluarganya. Telepon kabeh. Sadulur bocah-bocah gimana mene pada kumpul. Mama wis kaya temen bahasa kene wis cengap-cengap. Lah pas lagi sakaratul maut pada kumpul kabeh Pak Bu. Barang wis kumpul gak siji sing arane Nurjana. Endi Nurjana? Nurjana. Ya contoh. Dari sekarang Nurjana itu datangnya terakhir Pak. Kok kenapa? Nurjana itu rumahnya jauh. Orang kayak gue, ningkene keluarganya anak sing maca Yasin, anak sing nalkin. Sing arane Nurjana barang teka, langsung ngusel awake maneh diceklik boya-boya karo nangis. Nyong sapa mak? Aku sapa badekan apa ora? Ya badekan. Lah umpan mati dicak badekan. Ayo, mau dicoba badekan. Banser
Kalau akan meninggal dunia dibacakan surat Yasin kemudian talqin. Insya Allah harapan besar meninggal husnul khotimah. Allahumma ya rabbal alamin. Sebab ketika ditalqin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian ikut membaca la ilaha illallah, meninggal dunia matinya husnul khotimah, ada harapan masuk surga. Ngaten nggih. Kiwa kemudian waktu di alam dunia pernah dosa. Ya ngarane wong pernah dosa ya. Terus boten. Sumpama anak wong meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sebelum meninggal dunia dosanya banyak, apa masuk surga? Masuk surga. Tapi sadurunge masuk surga, mampir dulu dong di neraka, kayak menak temen surgane mertua. Terus boten, sebelum masuk surga mampir di neraka. Mulane ngapunten, dosa itu saya ibaratkan bagikan karat. Karat bahasa kini apa? Karat bahasa kini apa, Pak? Tiang. Leres. Ya, gini ya, yang anak tiang kondel ya. Kemudian diobok, dibakar, suwe nopo boten. Yang kandel suwe boten, Pak. Tapi ini semua manusia. Apabila dosanya banyak, maka dibakar di neraka lama. Apabila dosanya sedikit, dibakar di neraka juga sebentar. Tergantung dosa ketika hidup di alam dunia yang ia lakukan. Ternyata dosanya akeh, nang neraka suwe, pada akhirnya wis ambrol kabeh, kemudian diangkat oleh malaikat karena pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Endingnya masuk surga, walaupun sebelum masuk surga mampir di neraka. Harapan besar kalau kali panjenengan meninggal dalam keadaan bertaubat. Sebelum meninggal taubat, ngoten nggih. Mulane kan ninggae dongakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum meninggal dunia. Ketika ada orang Islam taubat, ya bukan Islam saja, ya non Muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah jadilah Islam. Ketika mau meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebelum itu bertaubat kepada Allah, maka dosanya akan ambrol, masuk ke alam kubur, langsung menikmati nikmat kubur. Alhamdulillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang langsung menghadapi sakaratul maut. Kulo kali panjenengan kan bakal setu nggih bayi ibu nggih. Nah, ketika menghadapi sakaratul maut, Al-Qur'an menjelaskan wajaat sakaratul mautu bil haqq. Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Keringok napa Bu? Kok bakalin nekani kulo kali panjenengan. Sadurunge malaikat Israil teka, terlebih dahulu malaikat pembantunya malaikat Israil dalam riwayat hadis Imam Abu Dawud. Teka malaikat mengelilingi. Contoh kena ana wong meninggal dunia, ki malaikat keliling teka dhisik sadurunge malaikat Israil teka. Keleresan wong sing dicabut ruweke orang sing iman karo Gusti Allah. Kemudian tampilan malaikat-malaikat itu pakaiannya serba putih. Pakaiannya apa? Pakaiannya serba apa? Warnanya apa? Dia warna apa dia? Dia warna apa dia? Tapi kan dia ireng dia sejen oranye beda. Keliling. Barang wis keliling kabeh, Pak, baru malaikat Israil datang. Setelah malaikat Israil datang, kemudian dikeluarkan ruhnya, dicabut. Ukhruj ayyuhar ruh, keluarlah wahai ruh. Mulai keluar, kemudian dimasukkan ke kain kafan yang warnanya putih. Sak sabune niku langsung dibawa sampai ke langit ketujuh. Masuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Jadi ruh-ruhnya orang yang beriman niku sampai nembus langit ketujuh, Pak Bu.
Muga-muga termasuk kula kali panjenengan. Allahumma. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna arwahal mu'minina fis sama'i sabi'ati yanzuruna ila manazilihim fil jannah." Sesungguhnya ruh orang yang beriman sampai langit ketujuh bisa melihat nanti tempatnya di surga. Harapan besar muga-muga termasuk kula kali panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah cukup malam, Pak Bu, ngapunten, ternyata sudah setengah jam berapa ini? Ya, setengah 12. Pangapunten dengan kata para bapak para ibu, muga-muga pengajian yang sekelumit bermanfaat untuk kita semuanya. Kita kuatkan keenuan kita, yakin melu para yai niku bakal selamat dunia akhirat. Sebab ngoten Pak Yai, ketika saya melihat di video-video orang-orang Wahabi yang sering mencemooh cara ibadah kita, khususnya orang-orang Hindu, berari ngomong enak orang, ya jangan khawatir kalau kali panjenengan punya referensi dalil yang sahih. Bahkan mereka belum ngerti dalil kita, hanya mereka gampang moyoki kepada kita. Orang tok, silahkan adu argumen, duel mengenai dalil-dalil keilmuan, silakan. Belum pernah terkalahkan Kiai Haji Idrus Romli, belum pernah terkalahkan oleh orang-orang Wahabi. Kiai Haji Idrus Romli itu mondoknya boten teng Timur Tengah, boten Pak, mung ning Indonesia, tetapi bisa mengalahkan ulama-ulama Wahabi mengenai dalil-dalil keilmuan. Kurung pernah terkalahkan satu kali pun. Kowe mau NU Pak, dalilnya komplit. Ya. Mulane mantep, anamane Gus Bahan. Gus Bahan itu mek mondoknya teng Mbah Yai Maimun Subhan. Tapi ilmunya itu sejajar ulama-ulama Timur Tengah sampai saat ini mengenai tafsirnya. Padahal mondoknya di Indonesia, aslinya mondok di Indonesia, yang mempeng. Wah hebat-hebat Pak, orang mana itu di luar negeri orang. Bangsanya Ustaz Abdul Somad ketika kangelan mengenai hukum-hukum agama, takutnya siapa? Ya Haji Idrus Romli. Ya. Terus jaya yang jebolan dari Timur Tengah ketika ada hal-hal dalil kira-kira sulit, takutnya siapa? Gus Baha. Berarti menunjukkan bahwa produk ya orang-orang NU ilmunya juga perlu dipertimbangkan oleh dunia. No, dan mulanya ngomong si mondok ning Indonesia, orang sakwatir. Sing penting ngomong belajar temenanan, menghafalkan dalil-dalil, sudah selesai. Kadang kekalahan kita, Pak, ngapunten NU, dari desa dan hari ngapal kurang. Lalu sebetulnya mangkat pengajian, mangkat, tapi dalil masih kadang kudune ngilang buku, ini hafalan kadang kesulitan. Diupayakanlah, apalagi sudah tingkat PC, kemudian tingkat MPC, para yai itu diupayakan menghafalkan dalil-dalil keilmuan. Aku yakin bisa hafal, tapi kadang lalai loh, lalai dihafalkan. Tapi panjenengan yakin ya Bu ya, bahwa ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Pak, tahlil itu adalah perkara yang diridhoi oleh Allah. Kalau tahlil tidak perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak akan mungkin bertahan ratusan tahun, Pak, orang bakal mungkin. Karena sesuatu yang jelek itu tidak akan mungkin bertahan lama. Terus tapi tahlilan sudah ratusan tahun Pak. Nah coba abad yang kemarin, tahlilan itu sebelum NU terbentuk, ya NU terbentuk kepengurusan PBNU sampai sekarang 1 abad, berarti 100 tahun. Ya, wong tahlilan wong NU 100 tahun Pak Bu. Yakin bahwa kita melakukan tahlil adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten mawon yang dapat saya sampaikan, yen panjenengan ajeng ngaji Pak Bu,
Wonten secara langsung kali kulo boleh silakan di TV atau lewat HP. Bagian yang dapat saya sampaikan kulo nyuwun pangapunten ya Bu ya. Pangapunten ya Bu nggih. Pangapunten para yai, para ustaz, para asatidz pangapunten. Mbok menawa dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Untuk doa saya serahkan kepada para sesepuh ingkang wonten mriki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk doa penutup. Kami mintakan kepada Bapak Kiai Lukman Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا الله نسألك العفو والعافية والصحة والسلام ونسألك التوفيق والهدى والعناية والرضا والسعادة ونسألك يا الله حسن الخاتمة بجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة. اللهم يا الله أنت حسبنا على قضاء حاجاتنا وتعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا واقض جميع حاجاتنا من غير مشقة ولا تعب ولا تعب واختم عاقبتنا بالخير. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما تفرقا تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan dibacakan doa